Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musa, saya dari Tangerang. Musa Dari Tangerang. Musuhnya Firaun. Saya berangkat. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena yang pertanyaan ini disorakin penonton suruh buka masker, tapi dia nggak mau guys. Langsung aja guys, kita tonton bareng-bareng. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata guys? Masker buka. Buka masker, buka masker. jangan maksa buka masker. Kita kan tidak tahu alasan beliau, bukan? Ya, bahwa dia datang ke sini kita sudah bersyukur. Kita hormati ya. Pak Anies, mudah-mudahan Siap. Allah sehatkan selalu. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musa, saya dari Tangerang. Musa Dari Tangerang. Musuhnya Firaun. Saya berangkat dari Tangerang dari jam 6, nyampe sini jam 10, qadarullah hujan. Yang seharusnya saya mengantari istri saya untuk ke puskesmas berobat. Tapi karena saya sudah meniatkan, karena saya sudah niat, saya berusaha ingin datang karena saya ingin ada keluhan. Walaupun ini tadi katanya secara substansial, tapi saya ingin memberikan keluhan. Pertanyaan saya gini. Saya umur 2022, kelahiran 2001. Saya seorang mahasiswa, saya juga seorang guru dan sekaligus juga Kelahiran ojol. 2001 guys. Memiliki istri dan anak satu umur 2 tahun. Saya merasa saya hidup di Tangerang Kota, ya. Walaupun tidak begitu menggeluti tentang perkembangan kota, saya melihat bahwa banyak banget pengangguran yang ada di berbagai kota, ya. Dan juga APBD dari pemerintah, ya, yang menurut saya harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ya, terutama untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Tetapi kebanyakan untuk membuat infrastruktur yang tidak dipikirkan secara matang, ya, sehingga itu membuat mubazir gitu, ya, bahkan harganya pun cukup fantastis belanjanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Anies menyikapi hal ini untuk kedepannya anggaran itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalkan saya punya anak, ketika saya ke Posyandu yang harusnya minimal setelah ke Posyandu bubur kacang hijau, ini momogi, coklatos kayak gitu kan. Jadi bahkan timbangannya pun masih pakai tradisional gitu. Seharusnya kan anggaran itu untuk menyeluruh lebih manfaat ke yang lainnya. Langsung gitu. pertanyaannya, Mas. Bagaimana untuk mensejahterakan dari dana ini untuk kepentingan yang lebih baik. Begitu Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon duduk sambil nanti didengarkan jawaban. Iya, duduk aja Mas. Sini Mas. Iya, sambil salaman dengan Pak Anies. Takut ya guys. ya Mas Musa, terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana kira-kira ya, bagaimana alokasi anggaran supaya lebih relevan dengan kebutuhan kesrah di masyarakat. Dan tadi Anda menyebut terkait infrastruktur. Jadi Bapak Ibu sekalian, begini. Pembangunan infrastruktur itu bukan sesuatu yang salah. Infrastruktur itu baik. Nah, yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro, dan mana infrastruktur mikro. Nah, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro supaya masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang langsung mereka rasakan dampaknya. Infrastruktur makro misalnya jalan tol, pembangunan rel kereta, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, itu infrastruktur makro. Infrastruktur mikro itu seperti air ke tiap rumah, saluran gas, saluran pembuangan limbah, itu infrastruktur
mikro. Nah, kami melihat selama ini terlalu banyak diberikan kepada infrastruktur makro dan kurang diberikan pada infrastruktur mikro. Nah, menurut kami mikronya harus ditingkatkan supaya keluarga-keluarga langsung bisa merasakan dampak dari pembangunan itu. Lalu yang berikutnya adalah alokasi untuk pembiayaan upgrade perkantoran sudah harus dihentikan dulu. Pemerintah ini sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan. Dan belinya itu dengan barang-barang yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik itu dipoles, ujungnya ditambahin. Saya pernah ingat itu beberapa gedung milik pemerintah, gedungnya baik-baik aja. Saya lewat berapa bulan kemudian ganti cover kacanya 100% diganti. Ketika masuk ke dalamnya sama, hanya casingnya aja diganti. Kalau uang itu dipakai untuk beli timbangan bagi posyandu, maka kita akan merasakan manfaat jauh lebih baik. Jadi upgrade itu, pengeluaran untuk peningkatan itu dialokasikan khususnya pada infrastruktur pelayanan Kesra, dari mulai kesehatan, pendidikan utamanya, kemudian kebudayaan, keagamaan. Itu aktivitas-aktivitas yang harus kita berikan dukungan infrastruktur. Nah, upgrading ini juga yang sesungguhnya terjadi pada pembangunan ibu kota. Wong kita masih bisa pakai kantor di sini, tapi kita masih bikin lagi kantor di IKN. Itu kan sebetulnya kita lagi upgrading kantor. Kantornya masih bisa dipakai, tapi bikin kantor baru. Ini mindset seperti ini yang menurut hemat kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar belum terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, nah bolehlah kita lakukan yang lain. Gitu ya, Mas Musa, mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah terjawab, Pak. Ya, makasih. Saya juga melihat Pak Anies, Mudah-mudahan istrinya saya sempat, segera pulih. mendengar bahwa Pak Anies mendukung bahwa ada program taman-taman untuk polusi. Siap. Tapi kebanyakan orang pemerintah bikin taman, tapi yang ada kebanyakan dipakai untuk tempat maksiat. Siap, Mas. Jadi Sudah, tidak Mas. berguna. Siap. Terima kasih. Biar Terima izin kasih. nanti gantian dengan teman-teman yang lain. Siap. Siap. Ternyata banyak juga ya guys keresahan dari Kang Ojolnya ya. Tapi mantap, bisa jadi masukan kita semua dan menjadi ilmu baru bagi kita guys ya. Pertanyaan Bang Ojol ganteng ini guys, itu sebenarnya adalah pertanyaan dari diri kita semua ya guys ya. Apalagi yang dijawab langsung oleh capresnya guys ya. Itu yang mantapnya guys ya. Itu langka banget guys ya. Jadi berbagai hal boleh ditanyakan ke capresnya. Dan mustahil guys ya bisa dilakukan oleh paslon lain. Kalau paslon lain guys cuman maunya itu ucapan dia tuh sesuai pikiran dia guys. Dia nggak mau lagi ada pertanyaan-pertanyaan ya guys ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dia langsung ngomong, Anda tuh pintar, jadi Anda nggak perlu nanya itu guys ya. Mereka itu kebanyakan enggan untuk merespon pertanyaan dari pendukungnya guys ya. Malah pendukung paslon lain itu nanyanya kemari juga guys. Bahkan curhatan-curhatan yang nggak penting pun Pak Anies mau juga ngeresponnya guys. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga itu bermanfaat banget bagi kita semua dan menjadi referensi yang terbaik guys ya. Otomatis itu jadi ilmu baru juga kan. Oke guys, saya cukupkan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.